Aryo Suryo, bagi masyarakat Jawa Timur, namanya tentu sudah sangat familiar. Karena tokoh kelahiran Magetan ini memang terkenal sebagai pemimpin yang sangat memperhatikan kesejahteraan warganya. Terlahir dari keluarga ningrat, membuatnya memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan di masa penjajahan Belanda maupun Jepang. Karirnya dimulai ketika pria kelahiran 9 Juli 1895 lulus dari Osvia yang sekarang berganti nama dengan IPDN, Institut Pegawai Dalam Negeri. Sempat mengenyam pendidikan kepolisian di era Hindia Belanda, lalu menjabat sebagai camat. Tak lama kemudian, Suryo menjadi wedana di Pacitan. Lalu karirnya melonjak menjadi Bupati Magetan pada tahun 1938. Meskipun berada di bawah administrasi pemerintahan Hindia Belanda, Aryo Suryo tak lantas sepenuhnya tunduk pada rezim Hindia Belanda. Dengan jabatannya, Suryo lebih mengedepankan kepentingan rakyatnya. Alih-alih kenaikan pajak hingga 12%, justru tak jarang Suryo memberikan kritik dan saran terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Berbekal kemampuannya berkomunikasi dengan pimpinan Hindia Belanda, Suryo berusaha mencegah pemberlakuan regulasi yang memberangkatkan rakyatnya. Karena itulah Suryo sangat dicintai oleh rakyatnya. Kearifan dan kebijakannya terkenal di kalangan rakyat Jawa Timur. Pada masa kemerdekaan, putra pasangan Raden Mas Wiryo Sumarto dan Raden Ayu Kustiah ini dijuluki sebagai Gubernur Jawa Timur. Amanah tersebut dijalankan dengan baik oleh Gubernur Suryo. Namun tantangan berat tak pelak dihadapinya ketika pasukan sekutu merapat di Surabaya. Rencana pendaratan tentara sekutu itu terpaksa tertunda. Pasalnya Brigjen Malibi mendapatkan informasi tentang kondisi tentara Jepang yang lebih dulu dilucuti oleh pejuang Indonesia. Bahkan situasi yang cukup menyita perhatian pasukan Inggris adalah peristiwa di Hotel Yamato, di mana para interniran Belanda dengan arogan mengibarkan bendera Belanda di puncak Hotel Yamato, sehingga memancing perlawanan dari rakyat Surabaya. Menyikapi perubahan situasi yang berkembang di luar dugaannya, Malibi yang baru tiba dari Australia mencoba bersiasat. Dengan dalih ingin melucuti tentara Jepang dan membebaskan para interniran Belanda, pasukan Inggris meminta izin kepada Gubernur Suryo untuk mendaratkan pasukannya di Tanjung Perak. Berdasarkan hasil musyawarah dari para tokoh dan masyarakat Surabaya, Gubernur Suryo menolak kehadiran pasukan Inggris di Surabaya. Bahkan Gubernur Suryo berjanji akan mengambil langkah tegas jika pasukan Inggris tetap mendaratkan pasukannya di Surabaya. Sebab para pejuang Indonesia kala itu meyakini bahwa kehadiran tentara Inggris memiliki maksud lain terhadap Republik Indonesia. Sikap tegas Gubernur Suryo membuat Inggris menyadari bahwa hari-hari berat akan mereka hadapi di Surabaya. Namun rengekan Belanda selaku sekutunya membuat Inggris tetap berupaya melakukan pendaratan di Surabaya. Tak ada cara lain yang bisa dilakukan oleh Inggris untuk bisa menginjakkan kaki di Surabaya, yakni dengan membujuk para tokoh pimpinan Republik Indonesia di Jakarta agar mau meyakinkan Gubernur Suryo dan para pejuangnya untuk memberikan ruang bagi pasukan Inggris untuk melaksanakan tugasnya.
Meskipun menyadari bahwa Inggris hanya bersiasat, namun karena desakan dari pemerintah pusat, yakni Presiden Soekarno, yang meyakinkan bahwa kedatangan Inggris hanya untuk mengangkut tentara Jepang dan interniran Belanda. Akhirnya Gubernur Suryo dan para pejuang di Surabaya memberikan izin pendaratan bagi tentara Inggris yang bertugas dalam rangka menjalankan misi AFNE. Kekhawatiran Gubernur Suryo dan para pejuang Indonesia di Surabaya akhirnya menjadi kenyataan. Tatkala pasukan Inggris yang diberikan izin terbatas di wilayah Surabaya ternyata mulai melucuti persenjataan yang dimiliki oleh para pejuang Surabaya. Tentunya tindakan pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh pihak Inggris memicu protes dari pihak Indonesia.